Baik, saudara, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Marilah kita berdoa dulu, disilakan. Cukup. Hari ini kuliah ke-12 bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda Indonesia. 10 November. Ini apa maknanya sangat dalam dan sangat luas dampaknya. Dan ini yang membimbing, mengarahkan, dan menyelamatkan kita bangsa Indonesia dari kristalisasi ini, yang kristal ini. Ya, jadi ya Sumpah Pemuda itu bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Hanya satu-satunya negara di dunia, satu-satunya negara di dunia ya, yang menggunakan bahasanya pakai sumpah. Oh, itu justifikasinya sangat kokoh, sangat kuat. Keilmuannya sangat kuat, strong. Ya, Sumpah Pemuda, Jong Jawa, Jong Celebes, Jong Kalimantan, Jong Sumatera, semua jong-jong di Indonesia berkumpul untuk mengadakan Sumpah Pemuda. Aduh, itu sudah karunia yang sangat besar sekali. Nah, makin lama makin terasa bahwa bangsa Indonesia itu punya keunikan, dan keunikan itu adalah sebuah power. Jadi, your uniqueness is your power. Keunikan Anda itu adalah keunikan Anda itu adalah kekuatanmu. Maka jangan royal menghilangkan keunikan semata-mata demi keseragaman. Maka sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah ilmu. Bagaimana berinteraksi, berkomunikasi, berhermeneutika dari yang plural dengan yang satu. Bangsa Indonesia bangsa yang plural. Ya. Dan pluralnya itu bukan plural dibuat-buat. Tanahnya plural, lautnya plural, pulaunya plural, hujannya plural, suhunya plural, tanamannya plural. Hutan di Indonesia itu juga hutan plural. Coba kalau hutannya homogen kayak di Amerika sana, terbakar satu habis. Terserang oleh satu serangga pun semuanya bisa mati hutannya karena seragam. Nah, di Indonesia itu pohon satu dengan pohon yang lain itu penyakitnya beda-beda. Ya,
Maka ilmunya ialah kapan kita harus plural dan kapan kita harus tunggal. Tidak bisa kita hanya berhenti. Ini contoh, kita tidak bisa ketika Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak bisa ingin nyaman di satu kutub saja. Wah, gue ingin nyaman di kutub yang tunggal. Oh, itu namanya prinsip identitas. Bahaya kalau itu menjadi politik identitas. Semuanya akan tunggal, semuanya akan sama. Oh, bayangkan kalau kamu disuruh pakai baju ya sama gitu ya. Uh, Anak saya SD aja disuruh pakai baju seragam sama gurunya jadi sakit karena pas akan sakit saya suruh pakai mantel nggak mau dia takut sama gurunya kalau nggak seragam ya. Nah jadi your uniqueness itu adalah your power. Jangan kamu sebagai guru jangan suka berfoya-foya menghilangkan identitas siswa. Identitas siswa itu dihargai. Ya kalau saya di sini ya yang jilbab dihargai, yang tidak pakai jilbab dihargai, yang pakai pecis dihargai, yang tidak pakai pecis ya dihargai semua namanya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi itu ilmu dan itu moral. Tapi yang kemudian ingin nikmat di kutub bineka saja, pokoknya asal beda saja, ya itu juga nggak bisa. Wah ini jadi separatis, loh. Nah, separatis pun nantinya juga bermasalah pada antara yang banyak dan yang tunggal. Maka tidak bisa dijamin. Maka Indonesia dibangun di atas kontradiksi antara yang jamak dan yang tunggal. Itu maksudnya. Itu namanya epistemologi. Kalau dalam filsafatnya kontradiksi dalam bahasa yang lebih soft, bahasa sosialnya itu interaksi dinamis, kreatif, bineka dan ika. Walaupun beraneka ragam tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Walaupun satu bangsa Indonesia tetap beraneka ragam, menghargai budaya daerah dan suku-suku. Maka kan gitu kan, ketika ada suatu saat misalnya pemerintahan misalnya fokusnya lebih ke ikannya, mau menyeragamkan dari Sabang sampai Merauke seragam, pagi sarapan minum kopi semua ya. Ya, siang makan pecel semua dari Sabang sampai Merauke, umpama ekstrimnya seperti itu. Ya. Jadi full of ilmu. Jangankan dua unsur bineka dan ika. Bineka saja ilmu, ika saja juga ilmu. Maka setiap ikon, setiap terminologi, setiap diksi mewakili ilmunya. Sehingga ontologi itu ilmu, epistemologi itu ilmu,
aksiologi juga menjadi ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu aksiologi. Ilmu itu epistemologi. Artinya apa? Ontologi itu epistemologi. Aksiologi itu epistemologi. Maka di Jawa ada kebudayaan, di Indonesia ada kebudayaan, di berbagai daerah pertunjukan wayang. Ilmu itu moral itu dipandang sebagai ilmu. Gitu. Kemarin kita menemukan bahwa pendidikan itu adalah moral. Pendidikan itu adalah moral. Kalau tidak punya nilai moral itu bukan pendidikan. Nah, sekarang kita menemukan bahwa moral itu adalah ilmu. Jadi pendidikan itu adalah ilmu. Ya, pendidikan adalah ilmu. Cara mencari ilmu dengan pendidikan. Itulah sebenar-benar isi itu adalah wadah. Sama saja dengan di dalam moral ada moral baik dan ada moral buruk. Saya akan tunjukkan gambar ya. Kalau video juga boleh lah. Nanti kalau dicoba, kalau ada suaranya ya syukur, kalau nggak ada suaranya ya syukur. Saya mau share ya. Tapi kalau nggak ada suaranya, anggap saja nggak ada suaranya kalau suaranya jelek. Tapi yang penting videonya terlihat. Aku akan coba share. Akan saya coba share. Untuk bantu anak tumbuh dan aktif dengan 100% susu sapi asli, cek labelnya, energi mineralnya. Bentar. Sebentar. Masih iklan ini. Videonya ada iklannya. Saya ambil dari YouTube. Saya akan share. Saya akan share. Sudah kelihatan? Sudah, Bro. Ya. Saya akan play. Pangeran Timur Lade pekilut jaring bentis kuning. Monggo jaring bentis kuning kuwi ora kena kanggo panggam. Lupute tumindak. Tapi sak nyatane Pangeran Timur wis nerak angger-angger itu campur kadaya. Kadaya kuwatir kudu. Boten perlu sawe-sawe perkara menika kadaya. Ya. Ono yang mengerti kaya ngopo ayo Asmara Pangeran Timur anggere nutupi jamu Pangeran Timur. Emang nganti kedua tiga gurine. Bapak, lagi di kota dengan Pati Mutra. Lain, boten Pati Purwokerto.
Kalau sampun kemudian tekad, pasti banget yang utara. Pangeran Timur. Nek panten kuwi boleh pangkat derajat emat lan semat. Ojo kudu nglamatan. Opo kowe durung nate kuwi? Lan opo awe para nimpuno tak betul besare wong lain. Iki betul eling lan waspada. Tak waspadake. Tak kandhani werna-werna marang nek sejak wali marang muniyang. Nek panten Pangeran Timur wis rumangsa iso numpuk senjata guna besi, guna piranti. Sama marang muniyang boleh arep bakal. Kandhane arep yo bakal tekan ketika wae. Sama no. Pangeran Timur Leste dua panitia terowat dan tebak iso yang mengerti bahwa itu piranti pasti ingat anggere pangkat derajat tingkang teatu tuliko ikilah kodingo untuk untuk dokter malaikat bertara long itu bakawe sing sopor boleh banyu yo kudu diperluare wis padha dibatekno. Suaranya agak putus-putus ya. Ya, tapi gambarnya jelas. Gambarnya jelas ya. Lumayan jelas. Lumayan. Kalau suaranya yang bisa jawab bahasa Jawa siapa ini? Mbak Cici. Mas Setio bisa bahasa Jawa nggak? Bisa tapi nggak pro, bro. Tadi bisa nangkap nggak suara apa omongan saya? Suaranya kurang jelas kalau di saya, Prof, tadi. Mohon maaf. Oke. Karena memang bahasa Jawa juga. Oke. Inilah kearifan lokal budaya Jawa. Ada namanya pertunjukan ketoprak. Kalau di Jakarta ketoprak mah tahu goreng. Kalau di Yogyakarta ketoprak itu pertunjukan seni drama tradisional. Nah, kebaikan dan keburukan itu dipersonifikasikan. Tadi Pak Marsigit yang pakai baju apa? Hitam. Hah? Udah hitam, Prof. Oh, pakai baju hitam. Itu personifikasi kebaikan. Ya. Terus yang baju merah itu personifikasi keburukan. Maka di dalam kesenian tradisional ditaruh di atas panggung, dipentaskan sebagai hiburan. Teladan untuk memberikan pelajaran yang seperti itu tidak baik. Nah, pembawa kebaikan yang baju hitam yang dibawakan oleh Pak Marsigit sebagai Pangeran Sepuh Purboyo. Menteri Keuangan, Prof. Ya terserah saja. Itu berfungsi
sudah pada level ilmu yang tertinggi dalam bidang moral. Dan ilmu yang tertinggi dalam bidang moral itu sebetulnya ilmu tersembunyi, ilmunya para raja. Tapi raja ini sebetulnya personifikasi dari orang yang berkuasa. Nah, sebetulnya ilmu itu kalau di dalam bahasa Jawa namanya Sastro Jendro Hayuningrat. Ya, Sastro Jendro Hayuningrat. Pangruwating diyu, ilmu para raja untuk kebaikan yang dipakai untuk menghilangkan keburukan. Dan itu sebetulnya bukan dominasi raja dalam tanda petik, tapi semua orang sadar maupun tidak sadar harus atau mempunyai kesempatan untuk mengubah keburukan menjadi kebaikan. Cuma hasil yang besar, yang efektif, yang luas, yang berdampak luas, itu kalau yang mengubah keburukan menjadi kebaikan itu kalau orang yang berkuasa. Nah, saya share lagi ya. Berikutnya, suaranya diperkecil atau suaranya diperkecil saja atau gimana? Atau tetap? Mas Setio, nanti kalau saya setel suaranya diperkecil atau tetap saja? Kelihatannya sinyal saya, bro, atau laptop saya. Oh, mungkin yang lain juga. Kalau yang lain mungkin aman. Oke. Pas ya? Pas kata teman-teman, Prof. Nggak usah diperkecil, nggak usah diperbesar suaranya. Ya, saya akan share lagi gambaran seorang yang berkuasa, yang berpotensi, ya, mengubah keburukan menjadi kebaikan. Sudah kelihatan belum? Sudah, bro. Ayah, ambil sambal serbaguna. Petis manis saya juara. Edisun Purwoyo napa sementara arep nanake sesuatu ajak taliti karo balik balik karo itu apa ngorani orang apa dan bupati kok iya anu Pak
pastinya ora pangling. Inggih ora niki terakusum. Yo, betul-betul. Prajurit ditangkep. Abdi dalam pengrawit ini dipandai dari isu mintolan si Bambang. Apa sepodo? Yo, tinggal marem rasane ngati. Podo banget sih marang persembahan. Panjurasun dalam pimpinan arep mangani bagyo kabeh para tamu arep nembangas morondo. Jelas limo larase lendro mbok menawa. Toko mang pimpinan. Kakang pasti Baik. Itu tadi siapa? Raja ya? Ya. Raja Surakarta, Bro. Pak Marsikit jadi raja. Dalam kesenian ketoprak. Itu kan makna metafisik ya. Karena metafisik maka saya mengatakan bahwa setiap orang itu adalah raja bagi ilmunya masing-masing. Oh. Enak kan? Kamu nggak sadar ya Mas Silva? Kamu nggak sadar ya kalau kamu jadi raja? Ya Mirul.
Kamu tuh raja. Raja bagi ilmunya masing-masing. Di dunia ini ada banyak raja masalahnya. Kalau nggak hati-hati aja berebut kekuasaan kok. Gitu. Nah, itu. Maka kebaikan dan keburukan tuh dipersonifikasikan. Itu epistemologi. Metode ya menggapai kebaikan, epistemologi Jawa. Dengan kesenian ketoprak. Gitu. Kebaikan itu dipersonifikasikan sehingga kebaikan itu hidup. Ternyata keburukan dipersonifikasikan, ternyata keburukan juga ingin hidup. Gitu. Maka ilmu yang tertinggi sastro jendro, ya, sastro jendro hayuningrat pangruwating diyu, itu ilmu yang tertinggi, hanya dimiliki oleh para dewa, oleh para raja. Ya, di Indonesia itu yang paling tinggi itu hanya milik Prabowo, Pak Presiden. Nggak ada orang lain yang memiliki bagaimana cara merubah keburukan menjadi kebaikan di negeri ini. Hanya Pak Prabowo. Makanya itu ilmu rahasia zaman dulu. Ilmunya para raja. Namanya sastro jendro. Ya. Hayuningrat pangruwating diyu. Kalau di dalam filsafat turun milik semua orang. Loh, artinya kalau di dalam kehidupan Jawa kamu itu ketemu saya dalam kuliah ini, masing-masing sudah dapat wahyu. Sudah dapat pencerahan menjadi raja. Nah, kenapa setiap orang punya kesempatan dan harus berusaha mengubah keburukan menjadi kebaikan. Tetapi sampai sekarang apakah keburukan itu bisa hilang dari muka bumi? Sampai kiamat keburukan tidak akan pernah bisa hilang. Maka raja, saya Pak Marsigit jadi raja itu kan manusia. Masih ada raja yang paling tinggi, yaitu Raja Dewa. Rajanya para dewa. Dewa itu siapa? Dewa itu adalah kalau secara filsafat di atas pikiran yang bersifat transenden. Kamu nggak pernah bisa ketemu dengan dewa. Dewa itu di atas. Dipersonifikasikan lagi. Maka dewa-dewa pada bisa berbicara layaknya manusia. Dewa juga berperang. Ya, Raja Dewa. Ternyata Raja Dewa itu punya anak. Yaitu Dewa Waktu atau Batara Kala. Ya, Dewa Waktu atau Batara Kala. Artinya apa? Kalau orang yang tidak bisa menggunakan waktu, maka dia akan buruk. Kalau dia bisa menggunakan waktu, maka dia akan baik. Nah, Batara Kala itu raksasa yang sangat besar, tidak bisa mati, gitu, tidak bisa dikalahkan.
Nah, dalam ilmu sastra Jendra tadi, ya, Bathara Kala minta makan kepada Raja Dewa, disuruh makan batu dan makan pohon yang sudah mati. Nah, namanya saja keburukan. Disuruh ayahnya begitu turun ke bumi, dia nggak mau. Dia makan pohon yang masih hidup. Termakanlah binatang-binatang yang ada di dalam pohon itu. Ada monyet, ada belalang, segala macam. Keluar darah, merasakan enak. Maka Bathara Kala itu naik lagi ke kayangan sana, minta sama bapaknya, Bathara Siwa, Bathara Guru, minta supaya dia diperbolehkan makan manusia. Kan begitu. Nah, kemudian diperbolehkan sama bapaknya, tapi dengan syarat manusia-manusia. Nah, inilah pertemuan antara spiritual dengan moral lokal. Diperbolehkan. Manusia-manusia yang kamu makan silakan. Manusia yang terus bekerja walaupun saatnya beribadah. Ya, saatnya sholat tapi bekerja terus. Wah, itu jadi makanan Bathara Kala. Manusia yang kalau bekerja nggak diawali dengan doa. Ya, misalnya ada 30 macam, aku juga nggak hafal. Gitu. Nah, ya pokoknya semuanya itu yang aneh-aneh. Gitu. Yang aneh-aneh seperti itu. Tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Gitu. Mereka yang sudah diruat, diberi sarana, oleh orang tua yang berilmu, itu jangan dimakan, nggak boleh. Maka orang yang berilmu mencari ilmu itu terselamatkan. Kan begitu. Nah, di sini wejangan dari bapaknya itu antara lain, jangan berani-beraninya kamu ya memakan atau menghadapi orang yang punya ilmu sastra. Ilmu sastra itu ilmu bahasa. Satu, sastra pikiran. Pikirannya berbahasa. Itu artinya apa? Filsafat. Dua, sastra hati. Sastra hati itu apa? Hatinya berbahasa. Itu artinya apa? Spiritualnya tinggi. Yang ketiga, sastra di badannya atau di tengkuknya. Tengkuknya itu berbicara. Artinya seorang pekerja yang cerdas. Nah, itu jangan sampai. Nah, oleh karena itu, maka tidak sadar sebetulnya kamu sudah mempelajari ilmu yang paling tinggi. Betul? Ilmu yang paling tinggi. Rahasia langit dan rahasia bumi. Rahasia langit, rasionalisme, naik ke atas, transendentalisme. Rahasia bumi, realisme, ilmu-ilmu yang tersembunyi. Jadinya luas sekali ilmunya. Ya. Nah, jadi kalau kamu ingin bisa mengubah keburukan menjadi kebaikan, jadilah seorang raja.
Ya, setidaknya raja bagi diri sendiri, yaitu raja bagi ilmunya masing-masing. Raja bagi ilmunya masing-masing, ya apa? Ilmu yang sudah sampai pada puncaknya. Kan begitu, ilmu yang sudah sampai pada puncaknya. Maka Pak Marsikit ini, the power of Pak Marsikit, keunikan Pak Marsikit ini ialah menurunkan ilmu sastro jendro hayuningrat pangruating diyu, ilmunya para raja-raja yang tersembunyi diturunkan kepada manusia biasa, saya dan Anda semuanya. Kan begitu. Kalau zaman dulu, ya, secara harfiah nggak mudah orang mencari ilmu itu. Harus menggunakan laku, harus menggunakan caranya adalah ya, misalnya bertapa, yaitu mengurangi hawa nafsu, supaya bisa mengenali keburukan-keburukan. Dan kuncinya adalah mencapai keselarasan, keharmonisan, dan begitu. Jadi itulah kehebatan bangsa Indonesia melalui budaya-budaya lokal, the power of local genius. Tidak ada bangsa lain di dunia yang bahasanya saja munculnya dengan sumpah. Coba kita lihat sekarang bahasa tetangga, negeri tetangga, compang-camping nggak karu-karuan. Mereka iri dengan kita. Kenapa bahasa Indonesia bisa dijadikan bahasa resmi UNESCO? Gitu? Oh, mereka sewot. Tapi kan tidak konsisten, karena memang bagaimana bisa? Dia sendiri juga nggak suka dengan bahasanya sendiri, lebih suka bahasa Inggris. Kan begitu, hanya slogan. Tapi kalau kita kan beda, bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu. Unsur-unsurnya ada dari bahasa-bahasa daerah, dan bahasa daerah tetap berkembang. Luar biasa itu struktur yang kokoh, itu yang menakutkan dunia. Maka Indonesia dari sisi kebudayaan adalah raja. Karena raja, maka Indonesia mampu mengubah keburukan menjadi kebaikan. Nah, ini yang sekarang dirintis oleh Presiden Prabowo, berkontribusi untuk perdamaian di Gaza, merubah keburukan jadi kebaikan. Indonesia raja, ya, adidaya dalam bidang kebudayaan. Bayangkan, Indonesia itu sebesar Eropa, ya, bahasa daerah lebih banyak daripada orang Eropa. Itu kita harus bangga. Sekaligus kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Apa maknanya? Saya personifikasikan tadi bagaimana peperangan tadi antara Pangeran Timur dan Pangeran Purboyo, Pangeran Sepuh, itu adalah keburukan melawan kebaikan. Tapi itu kan muaranya. Ya, hulunya di sana apa? Keburukan dan kebaikan itu ternyata anak dari kekuasaan. Dalam arti yang sedalam-dalamnya dan yang seluas-luasnya. Kuasa melihat, kamu melihat
Karena kamu kuasa melihat, maka melihatmu itu bisa baik, bisa buruk. Kuasa mendengar, maka mendengarmu itu bisa mendengar baik dan mendengar buruk. Kuasa memberi, maka memberimu juga bisa baik, bisa buruk. Jadi kebaikan dan keburukan itu anak dari kekuasaan. Dipersonifikasikan. Ada percintaan dewa, raja dewa ya. Raja dewa bercinta di atas di langit sana, di atas samudra. Ya, ya Mahrib bercinta di langit, di atas samudra, jatuh ke laut ya. Jadi raksasa. Jadi raksasa itu lahirnya Bathara Kala itu. Kala itu waktu, dewanya waktu. Jadi dia memakan manusia yang salah, yang tidak sesuai dengan waktunya. Ya, belum punya ijazah, ngomong sudah punya ijazah. Oh, itu tidak cocok dengan waktunya, dimakan sama Bathara Kala. Itu ajarannya kayak gitu di tanah Jawa. Ya. Nah, kemudian yang aneh-aneh itu, gitu. Kenapa? Ya karena orang dulu itu belum siap menghadapi yang aneh-aneh, belum punya cara dan belum punya ilmunya. Maka harus ada penjelasannya. Itu namanya diruat. Misalnya punya anak kok cuma satu. Kalau zaman dulu di Jawa itu diruat. Kalau bisa apa? Diruat itu apa? Dijelaskan. Nah, ruatan zaman sekarang itu macam-macam. Kalau sekarang bisa pakai pengajian, bisa pakai pertunjukan. Kalau dulu pakai wayang, pakai dalang. Dalang yang menjelaskan anak tunggal begini, itu ilmu. Sebab orang dulu kan bagaimana bisa mengajarkan orang-orang awam yang tidak ada sekolah. Sementara problemnya ada. Problem cuma anak satu misalnya. Terus digunjing sama tetangga. Wah, anaknya cuma satu. Gini. Jadi sedih loh. Nah, maka perlu penjelasan. Perlu hermeneutika, perlu komunikasi. Diruat, nanggap wayang, dijelaskan. Setelah itu selesai, ya sudah, nggak ada lagi. Gosip. Nah, makanya medsos-medsos kita yang tidak sehat barangkali perlu diruat. Ya, perlu diruat. Yang bisa meruat siapa? Yang punya makom. Makom siapa? Makom kuasa. Yang paling tinggi siapa? Ya presiden. Ini bukan masalah politik ya. Ketika bus, kereta api bus mau diserang gitu ya. Oh ini macam-macam utangnya. Oh orang presidennya diruat oleh Prabowo. Diruat. Keburukan jadilah kebaikan. Itulah ilmu. Gitu? Ilmu sastra jendro ya. Ayu ningrat pangruating diu. Prabowo mengatakan saya yang tanggung jawab membayar utang. Sudah selesai, diam, aman, tentram. Itulah keburukan dirubah jadi kebaikan. Yang bisa siapa? Yang kuasa. Ilmunya apa? Tersembunyi. Siapa yang tahu pikirannya Prabowo? Ya, kalau dia mau ngomong gitu, tersembunyi itu. Nggak sembarang orang tahu. Itu harus disebut ilmunya para raja. Ya, ilmunya, wah ini ilmu tinggi ya. Ilmu tinggi ini. Ya. Makanya ini kalau direkam bagus ya, Mbak Dela, sekali lagi nanti di YouTube-kan kembali kalau ini bermanfaat. Bagus, ini bisa ditonton ya. Untuk anak cucu kita, untuk adik-adik kita. Ya, ini penting sekali. Jadi
Setiap orang itu adalah raja. Zaman sekarang, ya kalau dulu ya, nah, setiap orang itu adalah raja. Raja bagi ilmunya masing-masing. Kok bisa Pak? Iya, itulah filsafat. Ya belum ada orang lain mengatakan kayak gitu. Mana cari secara buku? Ya kagak akan ketemu. Memilih metafisik. Itulah. Kalau belajar filsafat itu menjadi kaya. Kaya pikiran, kaya bahasa, kreatif. Mau ngomong apa ya belum ada juga bisa kok. Setiap orang adalah raja. Gitu? Bagi dirinya masing-masing. Setidaknya adalah bagi ilmunya masing-masing. Ya selesai. Mana ada orang mau membantah? Itu sudah sangat dalam. Nggak ada yang lebih dalam lagi. Dan ilmu pangruating biu tadi, ya, jadi sastra jendro Hayuningrat. Sastra itu bahasa, jendra itu ya raja, Hayuningrat itu kebaikan, pangruat itu pangruat itu kalau sekarang ini ya filsafat, pengruat, ya, biu itu keburukan, ya. Jadi dengan cara Anda belajar filsafat ini memperoleh ilmu yang tertinggi, sadar maupun tidak sadar, begitu ya. Nah, perkelahian itu bisa sedikit, bisa banyak. Bisa antara diri sendiri di dalam hati kita. Ya. Di dalam hati kita. Memang Tuhan menciptakan manusia, tapi dia juga menciptakan jin dan setan-setan untuk menggoda manusia. Ya itu masalahnya. Kan? Nah, jadi dipersonifikasikan. Itulah kehebatan Indonesia. Kalau di sana, ya namanya perang. Ya, di luar sana yang namanya perang, perang betulan. Mati betulan, berdarah-darah betulan, menderita betulan. Kalau Indonesia, di Jawa ini kan, tarik, dibuatkan panggung, dikasih musik, ya, silakan joget di situ, ya, ditonton banyak orang, ada silakan gelut, menghibur, itu laboratorium, Kalau sudah tahu dampaknya bahwa peperangan itu akan seperti itu sebagainya, ya sudah, nggak usah berperang kayak gitu, ya. Memperebutkan kekuasaan itu tidak harus dengan kayak gitu, pakai prosedur. Sebab kalau nggak pakai prosedur nanti dimakan Batara Kala. Dimakan Batara Kala dalam filsafat itu artinya menempati waktu yang salah. Maka di dalam filsafat sebenar-benar orang cerdas adalah waktu yang benar. Dan setelah sebenar-benar orang yang bodoh adalah waktu yang salah. Kan begitu. Nah, baik kaitannya dengan itu, maka kalau kita mengembangkan pendidikan, satu minggu yang lalu kan, kita sudah sampai kepada pendidikan berbasis siswa. Ya, kalau diturunkan lagi berbasis budaya. Pendidikan berbasis budaya itu artinya apa? Artinya budaya sebagai grassroots, sebagai akarnya. Jadi dia adalah
adalah pendidikan itu sama di konteks yang berbeda. Kan begitu. Nah, di sini kita sambil meresapi, mengambil hikmah bersamaan dengan 10 November, Hari Sumpah Pemuda. Dampaknya sekarang sudah bisa merasakan Indonesia mulai menjadi negara maju, Indonesia mulai menjadi negara besar, Indonesia mulai disegani di seluruh dunia. Nah, kenapa? Unsur itu adalah endapan dari unsur-unsur spiritualitas. Dengan berbagai macam agama apapun yang diizinkan di Indonesia, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai spiritual yang mengkristal menjadi notion, semacam pil ajaib untuk bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sekarang dikenal bangsa yang paling bahagia di dunia, walaupun tidak kaya, tapi tetap bahagia. Ya, Pak Marsikit tidak punya Alphard, naik motor bahagia, asal badannya sehat. Lalu itu, ya, kebahagiaan itu kan sederhana sekali. Yang di sana tidak ada, di Indonesia ada. Apa itu unsurnya? Aku menemukan, yaitu rasa bersyukur. Maka kenapa dunia barat, Amerika, Eropa, Australia, Jepang, ya, Inggris, Prancis, Jerman, negara yang super maju, kenapa rakyatnya pada stres? Karena di sana tidak kenal diksi bersyukur. Nah, di dalam kategorical imperatif, ya, menurut teorinya Immanuel Kant, bersyukur itu termasuk sumum bonum, kebaikan tertinggi. Karena dia juga asalnya dari Tuhan dan dia mengkristal di dalam diri masyarakat dan diri manusia, dan dia bersifat universal. Seburuk-buruk nasib masih mencari kebaikan dari nasib dan merasa bersyukur, berterima kasih. Nah, sehingga itulah refleksi kehidupan masyarakat Indonesia yang sekarang mulai dikagumi oleh orang-orang di seluruh dunia. Turis-turis itu Eropa kalau datang ke Indonesia sekarang sudah tren. Ingin tinggal di pedesaan, ingin lihat sawah, ingin lihat pegunungan, ingin ikut keluarga, jualan di pasar, dan seterusnya. Dia ingin hidup bersahaja. Kan begitu. Nah, jadi perspektif Anda sebagai raja naik turun, raja di dalam diriku masing-masing naik bisa melampaui perspektif global. Kalau Anda jadi duta besar di UNESCO sana, perjuangkanlah. Ya, kalau di sana sudah ada lembaga hak asasi manusia, komisi hak asasi manusia. Dari Indonesia mestinya berjuang ada komisi bersyukur atau komisi syukur itu. Ya, nah itu universal.
Komisi syukur itu belum ada toh. Nah, belum lagi kalau dari Pancasila, ya, misalnya Persatuan Indonesia dirubah menjadi Persatuan Bangsa-Bangsa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi keadilan sosial bagi seluruh bangsa-bangsa. Kan gitu kan? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab berlaku untuk semuanya. Itu jadi Anda itu ilmunya paling tinggi sudah, sadar maupun tidak. Jadi namanya kalau di dalam bahasa Jawa itu namanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sekarang kamu cari di Google, diketik Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Coba dibaca. Apa maknanya? Kalau di Google saya itu Bisa ajaran nggak? spiritual. Bisa nggak di-share di ini di Zoom dari dari apa ya HP Anda bisa nggak? Coba di Zoom di apa di share baru nanti dibaca supaya kita semua membacanya. Nah, ini coba dibaca, Mbak. Dibaca. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah ajaran spiritual dan filosofis Jawa yang berarti kitab suci keselamatan alam semesta dan pemusnahan kejahatan. Terus, Intinya adalah ajaran untuk melepaskan diri dari hawa nafsu dan angkara murka demi mencapai kesempurnaan jiwa dan keharmonisan. Jadi ajaran ini sering dikaitkan dengan kisah pawayangan mengenai Begawan Wisrawa dan Dewi Sukesi, di mana perkawinan mereka bertujuan untuk merawat atau menyelamatkan keturunan raksasa. ya, baik. Terus yang lebih lagi, nah yang di bawahnya sebentar, saya turunkan, Mbak. Saya terangkan tuh, diturunkan. Nanti naik lagi terus. Oh. Ya itu. Jadi sastra jendra itu ilmu milik raja. Dan Hayuningrat itu berarti keselamatan alam semesta atau kebaikan. Pangruwating Diyu itu artinya untuk menghilangkan kejahatan atau keburukan. Nah, itu Sastro Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Dah cukup. Ya. Nah, tadi kita sudah sampai kepada ternyata ya, moral itu nilai-nilai moral itu juga suatu ilmu. Padahal nilai moral itu kan di dalam hati, ilmu itu kan pikiran, kan begitu kan? Nah, maka ada ilmu yang tertinggi yang tidak bisa dimiliki oleh, karena dia bisa mengungkap misteri yang ada di langit dan mengungkap misteri yang ada di bumi sampai akal dan pikiran kita masing-masing. Itu maksudnya di dalam keterbatasan itu. Nah, dari sini kan sekarang tinggal kita apa? Sekali lagi
untuk menguncinya di situ, kita harus pandai bersyukur. Barang siapa orang yang bersyukur akan ditambah ilmunya. Kan begitu. Maka raja dimaknai secara harfiah ya boleh, dimaknai secara metafisik ya boleh. Ternyata Pak Marsikit, ya, kemungkinan besar dilihat orang mungkin mempunyai sifat seperti raja. Lihat ketika ada tes natalis ke-54 dulu ya, akan ada pertunjukan ketoprak oleh para profesor ya. Pak Marsikit jadikan raja. Ya senang saja saya. Ya, senang sebab itu wahana dakwah bagi saya. Ya, wahana dakwah bagi saya. Nah, sekarang hasilnya saya pakai untuk dakwah. Dakwah ilmu pengetahuan. Ya, kan seperti itu. Nah, kan hasilnya. Nah, oleh karena itu kalau zaman dulu, ya, ketika saya kecil, saya SD, ya, pada umumnya guru-guru itu punya keterampilan kebudayaan. Jadi kalau Anda besok berkecimpung di dunia pendidikan SD, SMP, dan SMA, saran saya, di mana kamu tinggal, pelajarilah budaya di situ. Saya bukan orang Jogja, saya orang Jawa Tengah. Disuruh main kebudayaan Jogja coba. Enggak gampang loh jadi raja model Jogja Solo itu kalau saya, wah, ya, enggak gampang itu. Maka saya kan berusaha mempelajari, berusaha menghayati, ya kan? Nah, yang menyebabkan percaya diri itu apa? Ilmunya. Maka Anda ya, nanti selain ketemu dengan saya, kalau ketemu dengan saya, wah, bukan kompetitor, Pak. Tapi coba bayangkan, nanti kalau ketemu dengan yang apa di bawah level ilmunya gitu ya, dalam hal ini loh maksud saya, wow, kamu mungkin menjadi petarung hebat. Ya, ya. Yang petarung hebat itu teruskan sampai tingkat internasional, kalau berjuang di PBB ya, bikin komisi bersyukur, komisi keadilan, komisi persatuan, nilai-nilai Indonesia di bawah. Ketika pertama kali globalisasi, negara yang paling merasa besar, yang paling merasa hebat itu Amerika. Maka semua orang Amerika berpikir global. Bikin dawet ya dawet global. Bikin es lilin global. Ya, bikin pecel global. Gimana kamu sekarang juga begitu? Ini menyongsong Indonesia hebat, tahun 45 Indonesia emas. Indonesia menjadi negara maju. Setiap yang kamu kerjakan bisa diglobalisasi. Ya, kamu nanti bikin jilbab. Ini jilbab global. Ya, kan begitu. Mau di mana usaha gitu kan? Pendidikan global, RPS global ya nggak ada. Salah. RPS itu kontekstual, mau semuanya global semua, harus imbang selaras ya, antara global dan konteks. Kan seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan coba dari sini semuanya? Yo silakan. Ya, belum udah geleng-geleng, ya niatnya tuh, kayak gitu mau global gimana? Ya. Ini raja ini maksudnya juga ratu juga. Ayo silakan. Mana?
Wow, ilmunya Pak Marsikut tinggi sekali kok Pak. Oh, sudah sastra jendro. Jadi saya ulangi, jangan wejangannya Bathara Guru kepada anaknya Bathara Kala itu. Kamu jangan berani-berani dengan orang yang memiliki ilmu sastra. Sastra itu apa? Bahasa. Bahasa itu apa? Sastra pikir. Sastra pikir itu apa? Filsafat. Jadi orang belajar filsafat terbebas dari Bathara Kala. Maka ya, orang cerdas itu terbebas dari godaan setan. Ya. Begitu dia tergoda oleh setan, langsung derajatnya turun jadi orang bodoh. Ya, kalau dikaitkan antara ini moral sebagai ilmu, kan begitu. Nah, yang kedua, saya ulangi lagi, jangan berani-berani kamu dengan orang yang punya sastra, sastra hati. Sastra hati, spiritualnya sudah tingkat tinggi. Ya. Kemudian sastra apa namanya, badania, yaitu sastra dunia, dalam arti dia kinerjanya di sini sebetulnya mengandung unsur teknologi. Nah, jadi sebetulnya dengan teknologi kita tuh nggak terasa telah menguasai ilmu-ilmu. Menguasai ilmu-ilmu itulah sebenar-benar ruwatan. Sebenar-benar ruwatan menghancurkan kebodohan. Menuju kebodohan itu apa? Kebodohan atau keburukan. Keburukan itu adalah moralnya, kebodohan itu adalah ilmunya. Sama-sama dihancurkan. Kebodohan di dalam pikiran berarti dia tidak memikirkannya. Kan betul kan? Keburukan di dalam moral berarti dia yang perlu dihancurkan. Maka kan gitu kan? Kemudian naiklah statusnya. Begitu saudara. Ya, dari saya karena sudah mulai ada gangguan suara-suara. Ya. Jadi dari saya cukup sekian saja. Dan untuk tugas-tugas kerjakan saja. Kalau Anda ingin memperbaiki perbaikan boleh. Ya, masih ada waktu sampai akhir nanti. Perbaikan Anda boleh diperbaiki, misalnya perbaikan 2 tugas 1 boleh. Ya, perbaikan 2 tugas 2 boleh. Siapa tahu ada perkembangan dan kamu punya waktu, siapa tahu. Dan juga kebetulan semangat ya. Ya, kan begitu. Baik, dari saya sekian, saya minta maaf. Marilah kita akhiri dengan berdoa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa minggu depan. Siap, Prof. Terima kasih, Prof.